Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Kita ada di tanggal 16 Maret, teman-teman. Kemarin kita udah dapat beberapa data ekonomi. Contohnya adalah produksi industri di Cina year on year. Kita dapat datanya ini meningkat, hanya saja masih di bawah dari ekspektasi. Which is artinya ekonomi Cina udah mulai kembali pulih ya, sudah lebih membaik meskipun masih di bawah dari perkiraan. Tentunya ada beberapa hal yang harus di note. Mungkin seperti supply chain yang masih bermasalah saat ini. Kemudian dari Amerika Serikat, ini ada data soal penjualan retail inti yang mana sesuai dengan forecast minus 0,1%. Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat sepertinya masih dalam posisi yang kurang begitu baik untuk saat ini, teman-teman. Terus dari data yang lain ada data PPI, Production Price Index, yang mana kemarin datanya menunjukkan tren yang negatif. Ini artinya inflasi itu cenderung turun, teman-teman. Inflasi cenderung turun dan tentunya ini efek daripada suku bunga yang sudah naik sangat agresif oleh The Fed dalam beberapa bulan terakhir. Ini udah masuk ke semester pertama sepertinya ya, kenaikan yang beruntun dari suku bunga The Fed. Terus kalau kita lihat juga dari penjualan retail Amerika Serikat juga mengalami posisi minus. Jadi ini data menunjukkan bahwa kondisinya sebenarnya negatif semuanya untuk posisi US dollar. Dan anehnya di perdagangan kemarin indeks dolar malah naik. Jadi ini benar-benar anomali, teman-teman, di mana data menunjukkan apa, hasilnya atau pergerakan chartnya menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Oke, di perdagangan kemarin ini masih agak sulit kalau kita lihat dari data-data yang rilis di perdagangan kemarin. Sorry, ini aku refresh bentar. Kita akan lihat news untuk hari ini, teman-teman. Ini ada izin bangunan, klaim pengangguran awal ya, indeks manufacture Fed Philadelphia. Ini juga mungkin cukup penting untuk kita lihat. Ini eventnya sekitar jam 19.30 WIB, teman-teman. Terus dari data yang lain dari Eropa bakalan ada keputusan tingkat inflasi. Ini adalah keputusan tingkat suku bunga Eropa yang bakalan diambil nanti malam jam 20.15 waktu Indonesia Barat juga, dan bakalan ada pidato dan juga konferensi pers dari European Central Bank dan juga G20, which is mungkin market bisa berdampak terutama buat teman-teman yang tradingnya di euro, tradingnya di forex, itu mungkin bakalan dapat volatilitas antara euro USD. Jadi mungkin akan berdampak juga sama pergerakan dari dolar, teman-teman. Jadi masih harus hati-hati ya untuk hari Kamis ini. Terus dari berita yang lain, ini ada Mark Zuckerberg yang memberikan announcement di 2 hari lalu, kemarin lah. Ya, kemarin itu dia kasih info bahwa sekarang mereka bakalan siap lagi untuk layoff. Overall expect reduce our team size around 10,000 people. Jadi bakalan ada pemecatan lagi. Secara total itu 10.000, teman-teman. Dan dalam waktu dekat 5.000 itu bakalan ditambah lagi ya, supaya bisa mencapai harga 10.000 ini. Jadi banyak sekali orang yang akhirnya di-cut dalam posisi ini. Artinya nanti pengangguran bakalan naik, terutama bagi mereka yang bekerja di industri startup teknologi, baik di Amerika Serikat ataupun di seluruh dunia. Mungkin di Indonesia juga sama ya. Kayaknya layoff ini cukup masif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup yang memang harus efisien dalam menggunakan dana. Divisi-divisi yang nggak perlu di-cut. Ini yang dilakukan oleh Meta saat ini. Dan ini mungkin bad news lah buat ekonomi, teman-teman. Tapi mungkin bagi The Fed ini adalah sesuatu yang mereka tunggu. Kenapa mereka naikin suku bunga? Ya tujuannya untuk mengurangi inflasi. Salah satu cara mengurangi inflasi adalah meningkatkan pengangguran. Ya ini terlihat kejam, tapi ya itulah realitanya. Ketika orang nganggur, mereka nggak punya banyak uang, mereka ya mau nggak mau nggak bisa belanja banyak. Mungkin mereka masih bisa dapat asuransi, dapat kayak BLT dari pemerintah. Tapi itu pun juga pasti cukup-cukup buat kebutuhan aja, nggak cukup buat keinginan.
teman-teman. Artinya apa? Artinya inflasi ke depan bakalan mengarah ke poin yang positif untuk jangka waktu menengah panjang ya. Jadi menengah ke panjang mungkin bakalan mengarah ke tren yang positif. Itu. Terus ada kebijakan fiskal untuk tahun 2024 dari Amerika Serikat yang mengalami justification, budget justification, perubahan budget, teman-teman. Dan ya, kalau kita lihat ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Tujuannya buat apa? Buat menambah likuidasi, terutama untuk perbankan-perbankan yang kemarin itu kita tahu dapat masalah ya. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature itu bermasalah semua. Masalahnya ya ujung-ujungnya likuidasi dan ini mengkhawatirkan sekali, teman-teman. Membuat pemerintah Amerika Serikat akhirnya membuat rapat dadakan ya, dan rapat dadakan itu juga masih kita belum tahu pasti apa yang mereka bicarakan. Tapi dari beberapa berita kemarin, yaitu beritanya soal mereka bakalan suntik dana, melakukan bailout, mereka yang bakalan menalangi setiap nasabah yang mau mengambil likuidasi. Jadi ini adalah usaha dari pemerintah yang cukup baik supaya tidak menyebabkan kepanikan yang sangat parah di market. Begitu juga isunya bahwa pemerintah melakukan manipulasi data soal CPI dan juga PPI. Jadi ya itu rumor yang beredar. Kita sendiri nggak tahu bagaimana mengkonfirmasinya. Tapi ya itulah persepsi daripada market untuk saat ini. Jadi ini mereka bakalan nambahin budget buat itu tadi, membuat likuidasi daripada perbankan-perbankan, which is good idea sepertinya. Berita yang lain, ini upgrade Shanghai Ethereum di testnet ini mengalami hambatan. Shanghai testnet atau apa namanya, upgrade daripada Ethereum ini bakalan dilakukan di April. Sebelumnya rencananya di bulan Maret ini, tapi akhirnya ketunda sampai April ya. Dan ya sekarang mereka validator tidak bisa upgrade software. Ini ada sedikit masalah dalam testnet daripada Ethereum. Mungkin teman-teman yang melakukan transaksi akan mengalami kendala juga kalau teman-teman transaksinya di Ethereum dalam waktu dekat. Tapi saya rasa sih wajar aja ya, setiap software itu pasti bakalan ada kesempatannya buat error. Tapi tergantung sekarang bagaimana mereka punya developer, dev, apakah mereka cukup baik, cukup cekatan dalam mengambil kebijakan. Ya kita lihatlah keberhasilan ataupun kegagalan, atau mungkin bakalan ditunda lagi untuk upgrade-nya, ya kita nggak tahu. Tapi ya ini sentimen agak negatif sebenarnya. Tapi menurut saya masih cenderung dalam batas wajar. Berita yang lain, ini ada Swiss National Bank. Ini dari Credit Suisse ya. Credit Suisse, ya ini sepertinya kena dampak atau kena hambatan juga, teman-teman. Karena memang masalah daripada, ya kita tahu, likuidasi ya. Di Amerika Serikat udah kelihatan, udah terang benerang nih kondisi di sana. Bahwa perbankan itu banyak yang jelek secara likuidasi, jelek secara bisnis, karena memang bisnis mereka lagi sulit banget, likuidasinya sulit, orang bayar utang mungkin sulit, kemudian mereka harus kasih bunga pinjaman ke orang-orang, itu juga sulit mendapatkan pinjaman, teman-teman. Tentunya ini menjadi sesuatu yang complicated lah, dan tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat, bahkan dari bank-bank lain seperti bank nasional daripada Swiss, negara Swiss ya, Credit Suisse. Ini juga dalam posisi yang kurang lebih sama lah. Jadi ya, tapi mereka masih tetap meyakinkan sih kalau Credit Suisse bakalan tetap sustain. Dan ini ada kendala ya. Ini dari Saudi National Bank, dari Amar Al-Qadairi itu mengatakan bahwa perusahaan besar seperti Credit Suisse, the largest Credit Suisse shareholder yang besar dari Credit Suisse dengan 9,8% stok, dia punya saham di Credit Suisse, sekarang tidak provide lagi untuk mensupport Credit Suisse. Jadi sepertinya mereka mungkin akan keluar dari Credit Suisse. Oke, ini mungkin karena ketidakpastian ekonomi di sana juga, teman-teman. Jadi ini negatif buat Eropa. Apakah Eropa bakalan muncul lagi di sana berjamuran tuh perusahaan-perusahaan perbankan yang bermasalah setelah kemarin Amerika udah kebongkar. Jadi ya itulah
kondisi market saat ini teman-teman dalam posisi yang sangat-sangat tertekan negatif ya. Secara pergerakan chart, indeks dolar surprise dia naik, padahal data-datanya negatif. S&P 500 kembali terkoreksi ya di perdagangan kemarin, hari ini turun 0,7%. Sementara Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam fase koreksi. Ya ini sesuatu yang mungkin wajar terjadi karena ketidakpastian ekonomi dan market juga underestimate dengan posisi sekarang, teman-teman. Mereka tidak terlalu berekspektasi. Kalau kita lihat dari segi pergerakan chart Bitcoin di time frame daily, kemarin kita udah ke reject, teman-teman, di kisaran 26 ribuan. Dan sekarang progresnya Bitcoin agak sedikit koreksi, cukup dalam, 24,4 ribu. Kalau kita lihat dari tren penurunan, ini udah turun sekitar 6%, which is ini bad news buat Bitcoin. Lagi-lagi dia gagal untuk survive di atas 25 ribu. Jadi kalau overall kita lihat Bitcoin udah 3 kali ketahan. Dan dia secara tren itu ketahan di setiap trendline ini. Trendline ini menjadi level resistance buat Bitcoin yang cukup ampuh. Lalu apakah Bitcoin bakalan melanjutkan tren penurunan? Jika kita berkaca sama proses dan juga penurunan yang terjadi, sebenarnya masih belum bisa dipastikan untuk saat ini. Tapi ada indikasi Bitcoin masih bisa melemah ke depannya, teman-teman. Jadi dibandingkan dengan tren bullish, saya lebih condong melihat Bitcoin bakalan koreksi. Ya, ini kita bisa lihat dari beberapa data rejection, seperti dia gagal lagi naik di atas 25 ribu. Itu yang kelihatan. Volume perdagangan pun di perdagangan hari ini itu nggak sebesar perdagangan kemarin. Berarti ya ini udah mulai ada terjadi pelemahan momentum. Meskipun begitu, smart money masih tetap stay di market. Kita mesti curiga, teman-teman, dalam posisi seperti ini, sepertinya maka masih bakalan ada peluang buat Bitcoin kembali menguat. Hanya saja ini harus kita lihat mungkin semingguan ke depan. Pasalnya semingguan ke depan kita bakalan dapat data FOMC. Ya, FOMC ini bakalan menjadi penentu arah Bitcoin ke depannya, sementara Bitcoin dalam posisi yang masih cenderung agak koreksi untuk saat ini. Ini teman-teman, dari data menunjukkan bahwa saat ini posisi daripada suku bunga The Fed, oh ini menarik ya, kalau kita lihat dari data, ini ada perubahan data nih. Oke, sepertinya sekarang peluangnya adalah antara 25 basis point dan juga tidak naikin suku bunga sama sekali. Ini menarik, teman-teman. Bagaimana suku bunga The Fed yang sebelumnya itu diprediksi bisa naik ke 50, tiba-tiba turun ke 25, dan sekarang ada prediksi, ada kemungkinan juga The Fed nggak naikin suku bunga. Wow, ini bisa jadi sesuatu yang positif buat market kalau menurut saya. Let's say kalau The Fed nggak naikin suku bunga ke depannya, mungkin Bitcoin masih punya momentum buat naik lagi. Berarti ya good news buat Bitcoin. Sementara ini jelek sekali buat dolar. Kalau lagi-lagi ini belum pasti karena datanya masih semingguan lagi, teman-teman. Tapi ya ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk sekarang menurut saya agak harus hati-hati ya, teman-teman yang trading, yang trading jangka pendek pakai leverage di market future itu harus lebih berhati-hati. Menurut saya bukan waktunya buat agresif untuk kondisi sekarang ini. Memang secara makroekonomi jelek sekali ya posisinya sekarang, dan The Fed sendiri juga masih mengkalkulasi nih, mereka masih hitung-hitungan kira-kira mereka bisa naikin suku bunga berapa persen. Jadi mereka juga nggak bisa spontan agresif naikin suku bunga dalam posisi sekarang karena bisa berbahaya sama bank run daripada perbankan. Mereka cabut dananya dari bank, supply banyak di market, ya lebih bahaya lagi kalau banyak orang yang akhirnya tarik dana dari bank. Jadi The Fed sekarang bakalan lebih hati-hati, teman-teman. Saya rasa ya kalau dia naikin suku bunga 25 basis point, tapi kalau dia punya kebijakan lain bisa jadi juga nggak naikin suku bunga. Ya kita nggak tahu pasti, teman-teman. Secara pergerakan Bitcoin ya dia terkoreksi ya setelah kenaikan yang sudah terjadi, dan kita belum melihat dump yang begitu parah, teman-teman. Artinya Bitcoin masih ada yang nahan nih di pergerakan saat ini. Memang terlihat whales juga masih tetap pegang barang di Bitcoin dan masih menunggu momentum.
Pertanyaannya, apakah pergerakan Bitcoin bakalan seperti ini, koreksi, kemudian dia kembali ngetes menguat setelah rilis data CPI yang mungkin tidak naikin suku bunga, bukan CPI, tapi FOMC. Itu, teman-teman yang harus teman-teman pantau. Apakah Bitcoin bakalan turun terkoreksi terlebih dahulu menjelang data CPI, menjelang data FOMC ternyata The Fed nggak naikin suku bunga dan akhirnya market kembali rally, atau justru Bitcoin bakalan terkoreksi lebih dalam lagi karena The Fed cenderung masih naikin suku bunga 25 basis point. Jadi setidaknya itu yang kita harus nutup saat ini. Menurut saya ya itu, teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join boleh join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.